am I calling? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikta Firki Carindra, NPM 41181912200059. Di sini saya akan mengerjakan UAS penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Dr. Aridotul Hakiah, MPD AIPO. Ya, di sini saya akan membawakan artikel yang berjudul Survei Minat Siswa SD IT Apisena terhadap ekstrakurikuler Panahan. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan metode penelitian penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan survei atau teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Nah, penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data berupa angka, hasil angket, atau kuesioner. Data yang terkumpul diolah secara statistik agar dapat ditafsirkan dengan baik pada jumlah kecil dari populasi. Nah, saya di sini populasi dari penelitian ini adalah siswa SD IT Apisena Bekasi Utara yang diambil dari siswa-siswi dari kelas 2 sampai kelas 5. Penelitian ini berjumlah 30 siswa. Lalu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Kita menggunakan Google Form, yaitu 2 variabel, 2 pertanyaan alternatif jawaban, yaitu ya dan tidak. Setiap pertanyaan bersikap positif dijawab dengan ya diberi skor 1, sedangkan jawaban tidak diberi skor 0. Oke, next. Hasil dan pembahasan. Hasilnya, penelitian tentang minat siswa terhadap ekstrakurikuler Panahan SD IT Apisena ini mengambil sampel sebanyak 30 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Panahan. Data yang akan dianalisis terdiri atas faktor intrinsik dan ekstrinsik. Indikator faktor intrinsik meliputi perhatian, keingintahuan, motivasi, kebutuhan, sedangkan faktor ekstrinsik meliputi dorongan orang tua. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 30 responder dengan menggunakan variabel minat menggunakan 25 item pertanyaan soal, 19 pertanyaan minat berdasarkan faktor intrinsik, sedangkan faktor ekstrinsik ada 6 pertanyaan. Dari keseluruhan data yang diperoleh didapatkan rata-rata persentase jawaban sebagai berikut. Yang minat menjawab ya dari keseluruhan yaitu 85,1%, yang menjawab tidak 14,9%. Nah, yang pertama ada faktor intrinsik perhatian. Berdasarkan analisis deskriptif, presentasi responden menjawab ya dan tidak masing-masing adalah 91,5% dan 8,5%. Berdasarkan presentasi jawaban ya 91,5%, indikator keinginan dikategorikan dalam kategori klarifikasi baik sekali. Nah, berarti di faktor intrinsik perhatian ini yang menjawab ya 91,5% dan yang menjawab tidak 8,5%. Yang kedua ada faktor intrinsik keingintahuan. Berdasarkan analisis deskriptif, presentasi responden menjawab ya dan tidak masing-masing adalah ya 63,3% dan yang menjawab tidak 36,7%. Berdasarkan persentase jawaban ya 63,3%, indikator keingintahuan dikategorikan dalam klarifikasi baik. Oke. Lanjut, faktor intrinsik motivasi. Berdasarkan analisis, presentasi responden menjawab ya adalah 92% dan menjawab tidak 8%. Jadi, intrinsik motivasi itu yang menjawab ya 92%, indikator motivasi dikategorikan klarifikasi baik sekali.
Yang ketiga ada faktor intrinsik kebutuhan. Berdasarkan analisis deskriptif, presentasi responden menjawab ya dan tidak. Masing-masing yang menjawab ya 93% dan yang menjawab tidak 7%. Berdasarkan presentasi jawaban ya 93%, indikator kebutuhan dikategorikan dalam klarifikasi baik sekali. Nah, lanjut faktor ekstrinsik sekarang yang dari luar, yang dorongan orang tua. Berdasarkan analisis, presentasi responden menjawab ya dan tidak. Masing-masing adalah 77% menjawab ya dan 23% menjawab tidak. Berdasarkan presentasi jawabannya 77%, indikator dorongan orang tua dikategorikan dalam klarifikasi baik. Oke, lanjut. Yaitu pembahasan. Minat adalah prasangka suka atau senang seseorang terhadap sesuatu. Penelitian tentang minat siswa SDIT Avicenna ini menggunakan dua faktor yang mempengaruhi minat, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Dari kedua faktor tersebut dibuat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Panahan. Di antaranya meliputi perhatian, keingintahuan, motivasi, kebutuhan, sedangkan faktor ekstrinsik meliputi dorongan orang tua. Berdasarkan hasil analisis data keseluruhan, tampak bahwa minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler dari faktor intrinsik sebesar 87,4%, kategorinya baik sekali, dan dari faktor ekstrinsik 77%, kategorinya baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa berminat ikut karena adanya dorongan yang muncul dari diri mereka sendiri. Rasa perhatian, keingintahuan, dan senang mengikuti Panahan, motivasi, dan ingin mendapatkan manfaat membuat siswa mengikuti ekstrakurikuler Panahan di sekolah. Aktivitas yang didasari dengan rasa senang tentu akan memberikan hasil yang lebih memuaskan. Dari data indikator intrinsik diketahui bahwa presentasi tertinggi siswa mengikuti ekstrakurikuler Panahan adalah dari indikator keingintahuan, yaitu ingin belajar olahraga, yang karena olahraga pada zaman saat ini merupakan kebutuhan dengan presentasi sebesar 93%. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang dibangun seluruh aktivitas pembelajaran dan kegiatan di luar proses belajar mengajar di kelas telah terinternalisasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh guru, pegawai sekolah untuk menerapkan konsep kesehatan dan kebugaran jasmani yang menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan, tampak bahwa minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler dari faktor ekstrinsik sebesar 77%, kategorinya baik. Hasil ini lebih rendah dari presentasi faktor intrinsik, yaitu 87,4%, kategorinya baik sekali. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat siswa yang ingin mengikuti ekstrakurikuler Panahan memiliki intrinsik yang sangat baik, mulai dari keingintahuan, motivasi, dan lain-lain. Dari beberapa indikator dan faktor intrinsik diketahui bahwa presentasi tertinggi siswa mengikuti ekstrakurikuler Panahan adalah dari keingintahuan dan motivasi diri sendiri yang ingin menjadi atlet. Pelatih Panahan SDIT Avicenna adalah coach yang sudah berlisensi Panahan. Pelatih Panahan memang menanamkan kedisiplinan kepada para siswa dengan memulai latihan Panahan tepat waktu. Sementara itu, indikator durasi waktu kegiatan mendapatkan presentasi terendah dikarenakan jadwal memanah berlangsung dari pukul 16.00 sampai 17.20 waktu Indonesia Barat. Singkatnya, durasi kegiatan dan minatnya alat praktek membuat siswa kurang puas dalam berlatih memanah, sehingga terkadang yang berminat di Panahan selalu disalurkan ke klub-klub ternama di Kota Bekasi agar terfokus anak dan dalam latihannya. Namun ternyata yang minat untuk mengikuti klub sangat minim karena adanya siswa yang tidak mau membeli alat. Jadi kesimpulan, minat siswa terhadap ekstrakurikuler Panahan di SDIT Avicenna Bekasi Utara
menunjukkan peningkatan. Faktor intrinsik mencapai 87,4% yang merupakan kategori baik sekali, dan faktor ekstrinsik mencapai 77% yang merupakan kategori baik. Faktor intrinsik, faktor-faktor intrinsik seperti perhatian 91%, keingintahuan 63%, motivasi 92%, kebutuhan 93% menjadi pendorong utama siswa terhadap kegiatan tersebut. Indikator kebutuhan yang menunjukkan bahwa siswa merasa olahraga seperti panahan memiliki nilai tertinggi. Keterbatasan meskipun kegiatan ekstrakurikuler sangat diminati oleh siswa, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi kualitas kegiatan tersebut. Misalnya durasi latihan, terus alat yang tersedia terbatas menyebabkan siswa tidak puas. Rekomendasi untuk peningkatan kualitas ekstrakurikuler panahan, durasi latihan harus diperpanjang dan jumlah alat panahan harus diperbanyak. Ini akan memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan terbaik untuk berlatih. Untuk menjaga keberlanjutan dan perkembangan kegiatan ekstrakurikuler ini, sekolah dan orang tua harus mendukung secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa terhadap aktivitas ekstrakurikuler panahan di SDIT Apicenat cukup tinggi. Faktor intrinsik lebih dominan daripada faktor ekstrinsik. Namun peningkatan fasilitas dan bantuan lebih lanjut dapat membantu menjalankan operasi di dalam lebih efisien. Sekian dari saya, Diktafir Gicarindra, channel YouTube-nya Star Jowo. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.